Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Liawati. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis perusahaan multinasional, yaitu PT Caron Pokpan Indonesia. Di mana sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang fenomena dan lain-lain, saya akan mencoba merincikan isi dari daftar isinya. Itu yang pertama adalah fenomena, yang kedua adalah analisis rasio keuangan, yang ketiga konsep risiko, yang keempat tata kelola perusahaan, yang kelima standar manajemen risiko, yang keenam kultur standar risiko, dan yang ketujuh pengendalian risiko. Kemudian di sini terdapat fenomena yang terjadi di PT Caron Pokpan Indonesia. Fenomena ini berdasarkan dari laporan tahunan PT Caron Pokpan Indonesia periode 2022, di mana tidak hanya di tahun 2022 saja fenomena ini terjadi selama 3 tahun berturut-turut, yaitu di tahun 2020 sampai 2022, di mana terjadi kenaikan penjualan dari tahun ke tahun, akan tetapi laba usahanya mengalami penurunan, sehingga ini menjadikan sebuah masalah untuk PT Caron Pokpan Indonesia, di mana untuk penjualannya sendiri yaitu pada tahun 2020 sebesar 42,51 triliun, kemudian pada tahun 2021 sebesar 51,69 triliun, dan pada tahun 2022 sebesar 56,86 triliun. Dan untuk penurunan laba usahanya itu di 19,03%, di mana 2,94 triliun dari sebelumnya 3,63 triliun pada tahun 2021 dan pada tahun 2020 sebesar 3,81 triliun. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi akibat dari kenaikan harga bahan baku yang berimbas pada meningkatnya beban pokok penjualan dan akan mengaruh pada laba perusahaan. Kenaikan harga bahan baku ini merupakan pengaruh dari konflik global yang menjadikan perekonomian global melambat pergerakannya. Kemudian selain dari fenomena yang terjadi di PT Caron Pokpan Indonesia, saya menganalisis rasio keuangan, di mana rasio keuangan yang pertama adalah rasio likuiditas. Seperti yang terlihat di slide di sini, berdasarkan dari current ratio dan quick ratio menyatakan bahwa perusahaan berkinerja cukup baik pada tahun 2020 sampai 2021. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2022. Seperti yang terlihat dari persentasenya, yaitu di mana tahun 2020 senilai 252,63%, kemudian tahun 2021 200,55%, dan tahun 2022 mengalami penurunan yang drastis, yaitu 178,36%. Di mana pada tahun 2022 ini perusahaan memiliki kondisi yang kurang baik karena kurang dari rasio yang seharusnya, di mana rasio yang seharusnya itu untuk current ratio yaitu di patokan nilai 200%, tidak kurang dari 200%, dan untuk quick ratio sendiri juga tidak kurang dari 100%. Kemudian untuk analisis rasio kedua yaitu rasio solvabilitas. Dari hasil persentase di atas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan membayar utang jangka panjang yang dimana ditandai dengan hasil persentase yang kurang dari 100%. Di mana kondisi ini berarti perusahaan memiliki komposisi modal yang lebih besar dibandingkan dengan utang. Kemudian analisis rasio yang ketiga adalah rasio aktivitas. Dari data di atas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam pengelolaan perputaran aset yang terus-menerus dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan perputaran piutang yang terus meningkat setiap tahunnya, yang mana menunjukkan bahwa modal kerja dalam piutang semakin rendah, sedangkan untuk perputaran persediaan mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai 2022. Kemudian untuk rasio selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Hasil analisis rasio profitabilitas di atas menunjukkan penurunan gross profit margin dari tahun 2020 sampai
2022. Yang terlihat di tahun 2020 itu persentasenya 19,41%, kemudian menurun di tahun 2021 15,74% dan menurun kembali di tahun 2022 yaitu 14,32%. Begitu pula pada rasio profit margin yang mengalami penurunan pada tiap periodenya juga. Sedangkan untuk operating ratio setiap tahun mengalami kenaikan yang berarti ketika proporsi biaya operasi semakin besar akan berdampak pada keadaan perusahaan yang tidak menguntungkan. Kemudian analisis rasio yang terakhir adalah rasio penilaian atau valuation ratio, yaitu di mana hasil price earning ratio di dalam keuntungan yang diperoleh pemegang saham mengalami fluktuasi setiap tahunnya, sedangkan untuk MDV ratio mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Hal ini terjadi bisa disebabkan oleh adanya penurunan harga nilai saham pada setiap tahunnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep risiko, di mana konsep risiko ini terdiri dari pengertian risiko itu sendiri. Pengertian risiko itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan risiko berdasarkan ISO 31000 yaitu adalah efek ketidakpastian terhadap sasaran. Dan menurut Counter pada tahun 2004, risiko merupakan suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak merugikan. Kemudian konsep dari risiko sendiri adalah kategori risiko, di mana kategori risiko ini dibagi menjadi 4, yaitu risk strategy, risk hazard, risk financial, dan risk operational. Di mana risiko strategi ini risiko yang paling berpengaruh pada kemampuan organisasi untuk menjalankan strategi bisnisnya, mencapai tujuan perusahaan, melindungi aset, dan nilai merek. Untuk risiko bahaya, kategori risiko ini berkaitan dengan gangguan yang tak terduga. Beberapa di antaranya adalah melibatkan ketentuan dari Tuhan. Dan kemudian risiko keuangan terkait dengan kesulitan keuangan internal dan eksternal dalam pelaku rantai aktivitas pemasok. Yang terakhir adalah risiko operasional. Risiko operasional muncul dari operasional harian. Dari keempat risiko ini, PT Charon Pokpan Indonesia mengambil satu risiko yang emang sedang dialami, yaitu adalah risiko keuangan, di mana secara umum kategori di atas merupakan risiko yang kemungkinan dapat dialami semua perusahaan, termasuk oleh PT Charon Pokpan Indonesia. Akan tetapi, jika dilihat dari fenomena yang terjadi pada tahun 2022 berdasarkan laporan tahunan, kategori risiko yang sedang dialami oleh PT Charon Pokpan Indonesia adalah risiko keuangan, di mana hal tersebut merupakan rantai aktivitas kenaikan harga bahan baku yang melambung tinggi. Kemudian perbedaan bahaya, risiko bencana, dan kerentanan. Di sini bahaya adalah hazard, di mana keadaan yang menimbulkan atau meningkatkan terjadinya chance of loss dari suatu bencana tertentu. Bahaya adalah faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan, meningkatkan frekuensi, keparahan, atau ukuran kerusakan. Untuk risiko sendiri adalah kombinasi dari bahaya atau faktor risiko. Risiko mengacu pada bahaya, tetapi bahaya dalam hal ini mengacu pada kecelakaan itu sendiri. Untuk peril atau bencana adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Peril dapat didefinisikan sebagai kerugian yang secara langsung. Untuk vulnerability atau kerentanan adalah keadaan atau kondisi yang dapat mengurangi kemampuan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Kemudian konsep dari risiko yang terakhir adalah sumber risiko, di mana sumber risiko yang pertama adalah sumber risiko sosial, di mana tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. Contohnya adalah adanya risiko tindakan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh karyawan PT Charon Pokpan. Ada pula juga risiko dari pencurian dari salah satu anak perusahaan Charon Pokpan, yaitu Prima Freshmart. Dan yang kedua adalah sumber risiko fisik. Ada banyak sumber risiko fisik yang sebagainya adalah fenomena alam, sedangkan yang lainnya disebabkan oleh kesalahan manusia.
Dan yang ketiga adalah sumber risiko ekonomi. Risiko ekonomi yang berasal dari beberapa contoh sumber seperti inflasi, fluktuasi lokal, ketidakstabilan perusahaan individu. Kemudian ada jenis-jenis risiko. Jenis-jenis risiko ini dibagi 4 adalah risiko murni, risiko spekulatif, risiko khusus, risiko fundamental. Di sini yang di yang diambil oleh PT Calon Pokpan Indonesia sendiri dari keempat resiko tersebut adalah resiko murni, di mana resiko murni ini biasanya ditangani oleh manajer risiko di semua perusahaan. Tapi khususnya di sini untuk Calon Pokpan sendiri, di mana manajemen risiko ini menangani risiko murni, yaitu di mana yang pertama, risikonya itu adalah ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku yang dimana tidak diantisipasi dan ditangani akan berakibat pada kerugian yang terjadi pada perusahaan. Begitu pula resiko yang kedua yaitu wabah penyakit yang berakibat fatal pada kematian unggas dan ini pasti akan membuat perusahaan mengalami kerugian. Yang mana sebelum terjadinya perusahaan mengantisipasi dengan cara memberikan konsultasi dan bimbingan terhadap biosecurity dan vaksinasi kepada para peternak untuk mencegah wabah penyakit. Kemudian untuk tata kelola sendiri dari perusahaan PT Calon Pokpan Indonesia yaitu seperti yang sudah distandarisasikan oleh undang-undang dan standarisasi dari perusahaan yaitu di mana tata kelola perusahaan itu harus ada rapat umum pemegang saham, adanya direksi, adanya dewan komisaris, adanya komite audit, adanya pengendalian internal dan sistem manajemen risiko. Di sini sudah menjadi satu kesatuan untuk menjadikan sebuah tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian PT Calon Pokpan sendiri itu belum menerapkan ISO 31000. Akan tetapi dari hasil analisis yang saya lihat di laporan tahunan itu sudah terlihat bahwa Calon Pokpan Indonesia ini bisa dan siap untuk menerapkan ISO 31000 tersebut. Kemudian untuk kultur standar risikonya, kultur standar risiko dari yang diterapkan oleh PT Calon Pokpan Indonesia itu adalah dengan mengikuti standar pada tahun-tahun sebelumnya karena 3 tahun ke belakang ini risikonya masih sama yaitu terpaku pada kelangkaan dan fluktuasi harga bahan baku serta wabah penyakit. Dari situlah kulturnya tetap sama dan akan menggunakan cara untuk mengatasi resiko dengan cara yang sama juga. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.